Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan fenomena banjir besar yang melanda tidak hanya Jabodetabek, tapi juga sejumlah wilayah di Indonesia. Betul. Kita akan membahas ini nanti dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Mas Mukri Friatna, Deputi Eksternal Nasional Walhi. Selamat pagi, Mas Mukri. Pagi juga. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah. Kemudian kita juga akan bergabung nanti dengan Kapolsek Lengkong, ada AKP Bayu Sunarti, dan juga rekan kami Agam Rizky di Sukabumi, Jawa Barat, untuk mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana pasca longsor. Kita ke Agam dulu untuk mengabarkan kondisi terkini. Agam, apakah upaya pencarian masih terus dilakukan hingga pagi ini? Ya, Andi Kumal, Philip, dan juga pemirsa, memang hingga hari ini upaya pencarian masih terus dilakukan. Dan dari informasi yang kami dapat, jika sebelumnya di Kecamatan Lengkong ini sempat terhambat untuk aktivitas pencarian korban. Namun dari informasi yang kami dapat, untuk di Kecamatan Lengkong saat ini akses untuk kendaraan roda 4 sudah mulai dilalui, yang mana sebelumnya hanya dapat diakses oleh kendaraan roda 2 saja. Dan kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi saat ini di tempat kami mengabarkan, yaitu di Kecamatan Palabuhan Ratu. Ini merupakan salah satu lokasi terdampak dari banjir pada Kamis lalu, yang tepatnya di sebelah Sungai Cipalabuhan. Dan di tempat ini juga, Andi Kumala, Philip, dan juga pemirsa, ini merupakan tempat ditemukannya salah satu korban yang terdiri dari ibu dan juga anak yang berada di reruntuhan rumahnya. Saat itu tim gabungan dari Basarnas, TNI dan juga Polri ini kembali menemukan kedua jasad dengan keadaan berpelukan begitu. Dan dapat Anda lihat saat ini memang untuk sejumlah reruntuhan kayu dan juga puing-puing rumah masih berada di sekitar sungai, karena untuk aktivitas warga sejak kemarin ini melakukan aksi bersih-bersih tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat, namun dibantu juga oleh tim gabungan dari TNI dan juga Polri. Dan untuk situasi saat ini yang berada di Kecamatan Palabuhan Ratu, pada perumahan di sekitar rumah warga yang terdampak ini juga ketinggian dari lumpur masih cukup tinggi, dan ini mengharuskan warga setempat untuk membersihkan lumpur segera, karena sejak kemarin ini, Andi Kumala dan juga Philip, cuaca yang berada di sekitar Kecamatan Palabuhan Ratu ini diguyur hujan sejak sore, malam, bahkan pada pagi hari ini gerimis sudah mulai rintik-rintik. Kami juga sudah melihat untuk debit air yang berada di Sungai Cipalabuhan ini berbeda dari kemarin, ini mengalami sedikit kenaikan, namun setelah kami tanyakan kepada sejumlah warga, ini masih terbilang ketinggian yang normal begitu. Dan inilah gambaran dari situasi di sekitar Kecamatan Cipalabuhan, di dekat Sungai Cipalabuhan begitu. Dan untuk informasi lebih lanjut, kami akan bertanya dengan Pak Encep selaku Pak RW 23 Palabuhan Ratu untuk menjelaskan sejumlah informasi terkait kejadian banjir bandang yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis lalu. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Pak Encep, boleh diceritakan bagaimana aktivitas warga saat ini, Pak, usai kejadian banjir bandang pada Kamis lalu, Pak? Ya, aktivitas warga yang di sekitar di Kelurahan Palabuhan Ratu, khususnya warga Palabuhan Gumelar, sekarang masih belum aktivitas yang bagus lah, masih terhalang. Sepertinya jalannya juga masih terhalang lumpur atau runtuhan kayu, sampah-sampah di lingkungan jalan. Terus dari kemarin juga udah dikerjakan untuk bersih-bersih, tapi kan namanya juga itu barangkali masih numpuk terlalu banyak. Itu juga ada bantuan kerjasamanya dari TNI, Polri, Kabupaten Sukabumi, dan juga masyarakat udah disiapkan, udah mengikuti bersih-bersih dari kemarin sampai sehari ini juga sudah direncanakan ada bantuan juga dari TNI dan Polri Palabuhan Ratu. Saya berterima kasih kepada warga, masyarakat, dan sekitarnya untuk bantu-bantu lingkungan saya. Terus saya sebagai RW 23 mewakili semua RW di Kelurahan Palabuhan Ratu, ada 35 RW yang kena dampak banjir.
mudah-mudahan kegiatan dan kebersih-bersih supaya di masing-masing lingkungan dikerjakan bersama-sama. Dan saya terima kasih juga kepada tim TV One yang sudah datang ke sini untuk bantu-bantu untuk lihat kondisi di lingkungan saya dan sekitarnya. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan keselamatan. Juga kemarin juga sempat ada wapres, yaitu Bapak Gibran, udah nyampe ke lingkungan saya. Bahkan saya berjabat tangan sama dia. Alhamdulillah kemarin. Baik, Pak. Okay. Kemarin saya sempat ngomong sama timnya juga, tolong diperhatikan warga saya. Alhamdulillah salah satunya ada rumah namanya Pak Ubed yang punya yang menempati. Kemarin sudah dipinta nomor HP-nya, fotokopi sertifikatnya, kakak dan keluarganya, KTP-nya. Alhamdulillah. Mungkin masih dalam proses. Saya mohon kepada pejabat yang di atas walaupun yang di bawah perhatiannya dan bantuannya. Baik Bapak, siap. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Yaitu dia Philip dan juga Andi Kumala, pernyataan dan juga keterangan dari Pak RW setempat ini memang sangat berterima kasih kepada sejumlah pihak yang memang telah meliput atau juga mendorong dan juga membantu warga khususnya di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Dan semoga memang ini banjir sudah tidak lagi melanda di sekitar Pelabuhan Ratu ini dan warga dapat beraktivitas dengan normal. Untuk sementara demikian Philip dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih Agam Rizky atas laporannya langsung dari Sukabumi. Saya langsung ingin menanyakan update informasi ke AKP Bayu Sunarti selaku Kapolsek Lengkong. Selamat pagi Bu Kapolsek. Sejauh ini kita tadi juga sudah melihat bagaimana begitu ekstrim longsor yang terjadi di Sukabumi. Update-nya seperti apa Bu? Berapa korban yang masih dicari, berapa korban yang meninggal, dan berapa korban yang ditemukan selamat? Bu Kapolsek. Melaporkan Pak Philip untuk Kecamatan Lengkong, sampai saat ini kita masih melakukan pencarian 3 orang jiwa, yang ini dalam satu keluarga Pak Philip ya, satu keluarga, satu rumah. Di situ ada 5 jiwa, tapi untuk yang 2 itu alhamdulillah selamat karena pada saat kejadian itu yang bersangkutan sedang berada di rumah nenek. Jadi untuk sementara saat ini kita masih melakukan bersama Forkopimjam dan tim SAR, kita melakukan pencarian 3 orang jiwa yang sampai saat ini belum diketemukan karena pada hari kemarin kita bersama-sama melakukan pencarian, tapi karena cuaca cukup ekstrim dan lokasinya pun cukup berbahaya, jadi pukul 14.00 dinyatakan untuk diberhentikan. Baik, Bu Kapolsek, sejauh ini tantangan untuk mencari para korban di sana seperti apa? Medan yang ekstrim, kemudian cuaca, selain itu ada apa lagi Bu? Jalannya memang cukup ekstrim ya Pak Philip, karena jaraknya pun selain jarak itu memakan pulang pergi itu sekitar 4-5 jam, dan kondisi jalannya pun licin dan berbatuan dan lumayan kita memerlukan tenaga dan keberanian lah Pak Philip untuk menuju ke sana karena memang daerahnya cukup terjal, turunannya juga curam dan kondisi cuaca pun tidak bersahabat Pak Philip. Ya, Bu Kapolsek, lalu untuk mengakali kendala-kendala tersebut, apa upaya yang dilakukan? Apakah ada alat berat saat ini yang dioperasikan begitu Bu untuk membantu pencarian? Untuk alat berat tidak bisa Mbak, karena memang kita menggunakan mobil pun juga kita tidak bisa masuk ke lokasi. Kita menggunakan motor dan motornya pun harus yang benar-benar sudah siap gitu untuk ke sana. Karena memang batu-batu itu tidak bisa dilalui oleh. Lama ini dikarenakan harus dilakukan secara manual ya Bu ya? Iya betul. Kemarin kami dari Forkopimjam dan juga dari Basarnas dan dibantu dengan relawan-relawan dan masyarakat pada hari Sabtu kemarin ya Mbak ya, kita melakukan pencarian dimulai dengan pukul 8 sampai dengan pukul 2 dan hari ini pun akan dilanjutkan kembali. Baik, Bu Kapolsek, apakah kemudian K9 juga ikut diterjunkan untuk mencari korban longsor di sana?
Untuk saat ini belum Pak Philip. Untuk Ya saat Bu, ini, kemarin ya, kita baru juga melihat dan menyaksikan bersama penemuan korban longsor, ya ini ibu dan anak yang ditemukan dalam kondisi berpelukan Bu. Bagaimana kronologi dari ditemukannya ibu dan anak ini Bu? Dan apakah benar suaminya ya? Beredar video viral di media sosial bagaimana seorang suami yang diduga suami dari korban tersebut juga mendapat perlakuan yang cukup kasar begitu dari warga sekitar karena merasa kesal tidak ada perhatian yang diberikan kepada ibu dan anaknya. Apakah betul video itu, Bu? Pak Philip, maaf, memang Kabupaten Sukabumi ada 3 kecamatan yang dinyatakan tanggap darurat yang statusnya itu 1 Pelabuhan Ratu, 2 Simpenan, dan 3 termasuk Kecamatan Lengkong yang dinaungi oleh Polsek Lengkong. Kalau untuk kejadian ibu dan anak berpelukan itu di luar wilayah Lengkong, Pak Philip, itu Baik. wilayah Pelabuhan Ratu. Oh, Baik. Baik, terima kasih Bu Kapolsek. Kami juga nanti akan tetap menyapa, tapi sebelum ke Ibu Kapolsek, kita mau ke Mas Sukri. Bagaimana kemudian melihat fenomena yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini, Mas Sukri? Ya, untuk Jawa Barat di 3 kabupaten paling banyak, Bekasi, termasuk Kota, Karawang, dan terakhir adalah Sukabumi. Dan Sukabumi ini kan menjadi menarik karena dia dalam 3 bulan 2 kali. Betul. Gitu ya. Kalau di jumlah korban banyak yang sebelumnya dibanding dengan Iya, sekarang. dan ini ada korban jiwa. Nah, ya, ini yang perlu kita jelaskan. Sebetulnya kita sudah menjelaskan juga dari awal, wabil khusus ketika terjadi banjir besar melanda Sukabumi. Nah, ini mencirikan bahwa pemerintah sebetulnya jangan membantah bahwa akumulasi krisis ekologis inilah yang terjadi. Ya, beruntung saat ini Jabar ini punya pimpinan yang namanya Gubernur Deddy Mulyadi itu sangat care terhadap lingkungan. Nah, saya berharap kita waktu itu juga punya Deddy yang lain di provinsi-provinsi, terutama pemerintahan yang baru dilantik ini. Nah, kenapa kami menyebut bahwa ini adalah fakta krisis ekologis? Kami harus jelaskan ini bahwa apapun bencana yang terjadi yang terkait dengan curah hujan, pemerintah itu nggak pernah ada pendapat lain selain satu ngomongnya curah hujan. Padahal yang dimaksud dengan curah hujan milimeter itu adalah jatuhnya air. Jatuhnya air di atas permukaan tanah setinggi 1 mm di area luasnya 1 meter persegi dengan catatan itu disebutkan tuh oleh BMKG sendiri ya. Mohon koreksi oleh BMKG kalau tidak keliru, dengan catatan tidak meluap atau mengalir. Artinya mesti terserap dengan kata lainnya. Nah, Sukabumi sebelumnya juga udah kita sampaikan tuh ya, ketika banjir besar beberapa bulan yang lalu, juga bahwa daerah mereka itu pertama teksturnya hampir 11-12 dengan Kabupaten Lebak. Lebak bagian kidul, kan sebutnya itu Banten Kidul juga Sukabumi. Nah, dia punya kecuraman yang ekstrim, kemudian di atasnya juga terokupasi untuk kepentingan pertambangan. Apa yang kemudian ditambang di sana? Ada untuk bahan material semen, kars, kemudian ada untuk logam, emas, gitu ya. Termasuk juga alih fungsi kawasan untuk hutan restoratif namanya. Jadi biasanya kalau udah tambang itu mencakupnya berapa hektar biasanya kalau untuk ditambang? Ya kalau tambang tuh nggak ada yang kecil. Nggak ada yang kecil? Ya pasti luas dia kan. Pasti sangat luas konsesinya seperti itu. Berarti itu salah satunya ya, tidak hanya curah hujan yang selama ini dikambing hitamkan, tetapi ada bencana ekologis penyebabnya karena ada alih fungsi lahan yang tidak tepat seperti itu. Kita akan lanjutkan pembahasannya, tapi kita jeda dulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.